Halo, Pak Bene, masih di Mea Culpa. Semoga saya bisa merumuskan dengan cukup baik. Soal apa? Soal Katolik tidak cukup populer, oke, tapi bukan demi popularitasnya, tetapi apa yang Katolik bisa sumbangkan dalam hidup beragamanya orang-orang, dan apa yang Katolik coba bisa sampaikan itu tidak disukai orang tapi sangat dibutuhkan. Tidak disukai orang tapi sangat dibutuhkan. Oke, bagaimana saya coba merumuskan? Yang pertama, saya punya keyakinan bahwa banyak orang, bukan hanya banyak, tapi amat banyak orang rindu, haus akan sapaan-sapaan rohani. Saya pernah menonton khotbah-khotbah ya, live streaming, ditonton sampai 26.000 orang sedang menonton. Dan di lain kesempatan seorang pengkhotbah yang lain ditonton 11.000 orang sedang menonton. Ini bagi saya menjadi tanda bahwa banyak orang yang rindu untuk mengetahui, untuk mengenali dirinya dalam hubungannya dengan yang ilahi, dan betapa dibutuhkan satu kekuatan metafisika, kekuatan yang melampaui dari urusan-urusan dunia ini. Bukan soal uang, bukan soal pekerjaan, bukan soal relasi atau apa, tapi ini soal bagaimana saya mendapat kebahagiaan itu, bagaimana saya merawat iman dalam diri saya. Semua orang merindukan itu, entah dia laki-laki atau perempuan, entah dia masih muda atau sudah tua, entah dia termasuk orang yang sangat baik atau bahkan orang yang menjadi penjahat, yang rindu untuk mengenal Allah. Itu yang pertama. Banyak orang merindukan itu. Yang kedua, pertanyaannya, apa yang mereka dapatkan? Kita semua yang sedang mencari Allah ini, apa yang didapatkan? Nah, disinilah tadi muncul istilah, sebenarnya Katolik menawarkan sesuatu yang baik. Bukan hanya sekedar baik, dibutuhkan, tapi sulit untuk populer. Ekaristi menawarkan sesuatu yang istimewa, bukan hanya kepuasan-kepuasan yang seperti opium ya. Kalau saya ikut di sana ada kelegaan, ada rasa lepas, tetapi selepas dari itu kering lagi. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya hanya merasa sedang dibius sesaat. Tapi selekas saya kembali ke kehidupan nyata, penderitaan itu terasa berat lagi. Tidak ada sesuatu yang benar-benar membuat menjadi lebih bebas, lebih merdeka. Nah, apa yang ditawarkan oleh Ekaristi? Ekaristi menawarkan bukan hanya perasaan sesaat pada hari itu merasa lebih lega, tetapi melangkah dari perayaan itu, ite missa est, pergilah kamu diutus. Maka selekas mengikuti perayaan Ekaristi, kita disegarkan dengan misi dari hidup kita. Apa yang harus saya lakukan? Tapi sekali lagi, perayaan Ekaristi tidak cukup populer, tidak cukup menarik untuk dikemas secara live streaming, secara online. Dan saya pernah melihat satu misa tahbisan yang ditonton oleh 5.000-an orang atau 6.000-an orang, dan itu yang terbanyak yang saya lihat. Mudah-mudahan saya salah. Saya tidak tahu bagaimana live streaming dari Vatikan, apakah ditonton sampai puluhan ribu, 100.000 orang. Itu sudah Katolik dari seluruh dunia. Ini berbahasa Indonesia khotbah tadi, tetapi sampai ditonton 26.000 orang. Populer. Nah, ternyata agak sulit mengemas perayaan Ekaristi untuk populer, karena memang perayaan Ekaristi tidak didesain untuk kepuasan, untuk satisfying para penonton, para pengikutnya yang merayakan hari itu. Malah diberi tugas, ite missa est, dalam perayaan Ekaristi, inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Justru kita diminta untuk melakukan sesuatu, tetapi misi ini mendorong kita untuk lebih menemukan makna hidup. Saya tidak cukup yakin apakah cukup bagus dirumuskan. Tapi ide saya, ternyata Ekaristi tidak cukup populer untuk dikemas secara live streaming, secara online. Apakah perayaannya itu sendiri? Karena ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, ritus penutup, and done, selesai. Formanya begitu-begitu saja.
Apakah karena ritusnya atau karena oknumnya, orangnya tidak menarik. Tidak menarik karena khotbahnya tidak disusun sedemikian rupa untuk memanjakan telinga. Tidak disusun sedemikian rupa untuk menggait lebih banyak pendengar, untuk membius lebih banyak pendengar, untuk bertahan dan mau menonton. Nah, ini satu proyek saya pikir. Atau perlukah dikemas satu bentuk ibadah untuk dikonsumsi secara live streaming? Bukan hanya sekedar menyanyi-nyanyi. Pernah saya lihat menyanyi-nyanyi oke lah untuk relaksasi katanya, tetapi malah lagu-lagu yang sekuler. Karena saya lihat itu tadi berangkat dari fakta yang pertama bahwa banyak orang sungguh merindukan stimulan-stimulan perangsang hidup rohaninya untuk lebih kuat secara religius dalam hidup. Tadi pagi saya ikut misa di satu paroki. Dan ada umat yang ikut misa harian setiap pagi. Ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang menjalankan koperasi simpan pinjam. Mereka membutuhkan kekuatan juga secara rohani untuk terus mengulang pekerjaan serupa. Bagaimana akhirnya pekerjaan itu bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi cara untuk memanusiakan dirinya, cara untuk menjadikan dirinya tetap menjadi alat dan anak Allah di tengah dunia. Dan akhirnya mereka ikut merayakan Ekaristi untuk pemaknaan atas hidup, atas pekerjaan. Nah, andai kata Ekaristi ini bisa dikemas lebih populer, atau Katolik sendiri mengemas ajaran-ajarannya lebih populer, lebih dikenal oleh banyak orang. Bukan dalam soal apakah ini sales agama, ini bukan sales karena kita tidak menjual apapun, kita memperkenalkan Kristus. Menurut cara pandang Katolik. Semoga poinnya tidak cukup kabur. Bahwa Katolik yang tidak populer ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam ajaran, dalam ritus, dalam liturgi, dalam konsepnya. Pace bene.